Bab 683. Bertindak sesuai situasi. Setelah menutup telepon, Glenn menoleh dan melirik ke arah luar pintu, dan kebetulan bertemu dengan mata Gita yang mengintip. "Bibi Gita, apakah kamu sedang menguping pembicaraanku?" Gita yang ketahuan menguping merasa sedikit malu, tapi ini semua karena pria kecil yang terlalu waspada, bahkan dia yang sangat berhati-hati saja ketahuan. "Tidak ada." Gita melompat keluar dari balik pintu, memberi isyarat kepada Glenn dengan sedikit malu. "Aku datang untuk menanyakan apakah kamu telah menelepon momimu untuk memberitahu dia, dan bukannya sengaja menguping pembicaraan teleponmu." Setelah mengatakannya, Gita mengulurkan tangan dan menepuk pelan kepala Glenn, dan menatapnya sambil tersenyum. Glenn mengedipkan matanya cukup lama. "Bohong, Bibi Gita memang ingin menguping pembicaraan telepon Glenn." Senyum di wajah Gita membeku selama beberapa menit, dan kemudian seperti toples yang telah pecah. "Baiklah baik, Bibi Gita memang menguping pembicaraan teleponmu. Oke. Apakah momimu memintamu untuk menunggunya?" Melihat bahwa dia telah mengakui dengan murah hati, Glenn tidak mengajukan pertanyaan lagi, melainkan menganggukkan kepalanya. Gita mengerucutkan bibirnya. "Sebenarnya, Bibi Gita tidak sengaja menguping pembicaraan telepon Glenn, hanya saja. Kamu di depan pamanmu, ingat jangan memberitahu masalah momimu, mengerti?" "Kenapa?" Mata hitam Glenn menatap Gita dengan tidak paham. Berhadapan dengan mata yang polos ini membuat Gita benar-benar tidak bisa berbohong. "Jangan terlalu banyak bertanya, aku akan Gita tahu bahwa kamu berbeda dari anak kecil pada umumnya, dan tahu kalau kamu sangat pintar, jadi kali ini kamu harus berjanji pada Bibi, bagaimana? Biarkan momimu sendiri yang menangani masalah ini." Setelah mengatakannya, Gita menatap Glenn dengan serius. Glenn juga menatapnya. Keduanya saling bertatapan cukup lama. Tiba-tiba Glenn memiringkan kepalanya. "Tapi, aku tidak tahu apa-apa. Apa yang bisa aku katakan kepada paman?" Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Kamu jelas-jelas dengan dadimu." Setelah mengatakan ini, Gita bereaksi dengan cepat dan melangkah maju dan memeluk Glenn. "Glenn, kamu benar-benar sangat pintar. Bibi Gita terlalu menyukaimu." Mendengar ini, terlihat ekspresi jijik di wajah Glenn, lalu mendorong Gita menjauh, berteriak berkata, "Glenn hanya menyukai momiku, Bibi Gita jelas-jelas lebih menyukai paman." Ketika pria kecil ini mengingatkan kembali maksud hatinya, Gita hanya bisa menyentuh hidungnya dengan acuh tak acuh, dan terbatuk pelan. "Baiklah, baik lebih menyukaimu atau pamanmu, itu sama saja, pokoknya menyukai Glenn. Siapa suruh Glenn kecil kami sepintar ini?" Glenn mengabaikan sanjungan Gita, meletakkan ponselnya dan fokus menunggu kedatangan mominya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Momi dan Dedi tadi malam. Tidak mungkin kan memaafkan Dedi begitu saja?" Itu tidak boleh." Dedi tengik. "Dulu menindas Momi, dan ingin Momi memaafkannya secepat itu. Jangan mimpi." Saat Audrey Han keluar, supir Great Lake Villa yang mengantarnya. Saat dia sampai di pintu masuk distriknya, Audrey Han meminta dia kembali. Awalnya supir merasa sedikit khawatir, dan bersikeras ingin menunggunya kembali. Dalam keputusasaan, Audrey Han memberitahu Colden Ye yang akan menjemputnya. Baru supir merasa tenang, lalu mengemudi pergi. Setelah supir pergi, Audrey Han menghela napas lega, lalu naik ke atas. Setelah memasuki rumah, Audrey Han memanggil nama Glenn. Kemudian melihat Glenn lari turun dari tangga atas ke bawah, cukup cepat membuat raut wajah Audrey Han berubah, dan melihatnya berlari ke arahnya dengan gentar, ingin menghentikannya, tapi takut membuatnya takut dan malah membuatnya jatuh. Jadi, saat Glenn memeluk Audrey Han, hal pertama yang dilakukan Audrey Han adalah mengulurkan tangan dan mencubit telinga Glenn. "Siapa yang memintamu berlari begitu cepat? Tangganya sangat tinggi dan kamu berlari begitu cepat, apakah kamu tidak takut jatuh? Glenn, apakah kamu pikir tubuhmu tidak terbuat dari daging?" Nada suaranya tegas,
sekali dilihat juga tahu kalau ini bukan candaan. Glenn tidak berani melawannya, menjulurkan lidah padanya dan membuat wajah meringis. "Maaf, Bu, ini semua kesalahan Glenn." Glenn langsung terburu-buru begitu melihat kedatangan Mommy, jadi. Setelah mengatakannya, Glenn mengangkat wajah kecilnya dan menatapnya dengan sedih seolah-olah mengatakan dia telah salah jadi maafkan dia. Melihat Glenn yang seperti ini, keinginan Audrey Han yang ingin menegurnya menjadi menghilang. Glenn seperti hewan kecil yang mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke telinganya, dan merengek, "Mommy, sakit." Audrey Han tanpa sadar melepaskan tangannya, dan kemudian menggosok telinga Glenn. "Apakah sangat sakit? Apakah Mommy terlalu keras?" "Ya." Glenn mengerutkan bibirnya dengan sedih, dan menatapnya dengan air mata berlinang. Tatapan ini membuat Audrey Han merasa sangat sedih. "Baik, Mommy yang salah, jangan marah dengan Mommy, oke? Cuci muka, ganti baju, kita akan ke rumah Paman." Glenn mengangguk patuh. "Kalau begitu Mommy tunggu Glenn sebentar." Kemudian Glenn berbalik dan berjalan ke atas. Ketika dia hendak berlari, Audrey Han mengomelinya lagi, jadi dia hanya bisa naik dengan perlahan. Kebetulan Gita berdiri di puncak tangga, melihat semua yang terjadi barusan. Setelah Glenn pergi, dia menghampiri dan berkata dengan keras. Kemampuan negosiasi Glenn semakin mengerikan ya. Audrey Han. Dia menatap Gita dengan pasrah. Walaupun dia tahu Glenn sengaja bersikap seperti itu padanya, tapi siapa suruh kalau dia adalah putra kesayangannya. Putranya sendiri, hanya bisa disayangin sendiri. Audrey Han tiba-tiba menelepon dan memintamu kembali. Ada apa? Apakah dia tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Tuan Muda Ye? Ketika mengungkit tentang ini, Audrey Han terlihat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Gita tidak bisa menahan rasa penasarannya, mengapa kamu setenang ini? Itu adalah kakakmu, apakah kamu tidak cemas? Audrey Han mengangkat matanya, meliriknya dengan tenang, dan kemudian berbisik, jika aku cemas, apakah ada gunanya? Bagaimanapun, dia akan tahu tentang masalah ini cepat atau lambat. Jadi tidak ada bedanya jika dia mengetahuinya cepat atau lambat. Setelah mendengar ini, Gita juga merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Jika Audrey Han bersama Golden Ye, maka Audrey Han pasti akan tahu tentang ini cepat atau lambat, jadi mengetahuinya sekarang dan mengetahuinya nanti. Sepertinya tidak ada bedanya. Memikirkan tentang ini, Gita mengangguk, kalau begitu, sudahkah kamu menemukan cara untuk memberi tahu kakakmu? Bagaimana mengatakannya? Memikirkan apa yang mungkin dia katakan kepada Audrey Han dan mengajukan permintaan, Audrey Han merasakan hawa dingin di punggungnya, tapi sepertinya tidak ada cara lain lagi. Dia tersenyum, kita lihat saja nanti, bertindak sesuai situasi. Bersambung.